balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini Angel bakalan balik lagi buat nge-review salah satu stok unit yang ada di Autofam. Kali ini ada Toyota Velfire GS tahun 2013. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis ya. Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. I got nothing to be scared of. Oke, kali ini Angel mau nge-review Toyota Velfire GS ya. Ini Gazelle Sport tahun 2013. Untuk cc-nya ini yang 2.4. Jadi ini termasuk mobil yang best seller dan limited juga ya. Kita langsung aja mulai dari bagian depannya. Kalau kalian lihat dari bagian depannya, ini tuh udah kelihatan banget sporty-nya. Dan motifnya ini dia cukup unik ya. Biasanya kan kalau Alphard sama Velfire itu dia ada cukup banyak list chrome di bagian depan, tapi kalau untuk Velfire tipe GS ini tuh agak beda ya di bagian depannya. Tapi dari bagian depan yang berbeda ini tuh bikin ada kelebihannya. Jadi kelihatan mobil ini nggak ketinggalan zaman ya, walaupun tahunnya tuh tahun 2013. Tapi di bagian tengahnya dia tuh ada chrome, tapi untuk chrome-nya ini dia nggak terlalu mengkilap, jadi agak gelap gitu warnanya. Ini di bagian bawahnya juga ada. Terus untuk lampunya sendiri, lampu dari Velfire ini yang bagian atasnya ini dia masih halogen ya, jadi masih bohlam. Di sini untuk lampu sein ada di bagian dalam. Di bagian bawahnya ini ada LED, proyektornya udah LED. Di bagian bawah ini ada DRL-nya, manjang di bawah dekat lampu fog lamp-nya. Terus ada pinggirannya itu dia black gitu, tapi dia nggak glossy ya. Untuk Velfire ini sendiri dia juga nggak ada kamera 360 derajat, jadi kameranya dia cuma kamera mundur aja. Jadi di bagian depan dia cuma ada corner sensor. Untuk ground clearance mobil Velfire udah pasti pendek ya, jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya jalanannya agak tinggi, ada jaglokan tuh harus pelan-pelan. Sekarang kita langsung cek ke bagian mesinnya aja yuk. Kita next ke bagian mesinnya ya. Untuk Velfire ini tuh dia yang 2400 cc ya, 4 silinder. Untuk bagian mesin, walaupun ini mobil tahun 2013, tapi kita bisa jamin mobilnya ini gak ada bekas banjir, gak ada bekas tabrak, kilometer asli. Dan kalian bisa langsung bawa mobil ini general check up di Toyota. Untuk bagian penyangganya dia ada di sebelah kanan ya, ini ada di bagian kanan. Dan mobil ini tuh mobil build up Jepang, jadi emang gak ada ATPM-nya. Terus di bagian atas, ini ada peredamnya ada di bagian sini ya. Untuk bagian mesinnya sendiri dia udah ngikutin warna bodi ya, jadi lebih rapi nih, di dalamnya udah dicat. Sekarang kita langsung next ke bagian sampingnya aja. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Kalau bagian samping sebenarnya nggak terlalu asing modelnya, karena modelnya tuh hampir sama ya. Cuman bedanya dari velgnya, jadi kelihatan mobil ini tuh lebih sporty, walaupun mobilnya mobil gede tapi tetap pakai kesan sporty gitu ya. Ini kita lihat dulu dari bagian bannya. Ini untuk ukurannya di 245/45, untuk ringnya di ring 19. Di sini juga ada emblem GS-nya ya. Tuh, ini ciri khasnya dia sih. Setiap ininya ada emblem GS-nya gini, di pinggirannya ada warna merahnya.
kelihatan lebih sporty lagi. Terus di bagian pinggir juga ada emblem GS-nya lagi ya. Untuk spionnya udah retract, udah elektrik. Di bagian bawahnya ini ada lampu sein-nya juga. Untuk bagian atas dia nggak pakai aksen list group ataupun talang air, jadi dia pakainya perpaduan warna hitam sama putih aja. Untuk handle pintu dia modelnya model tarik. Di sini ada smart entry juga. Ini ada aksen list groupnya sedikit ya. Untuk pintu belakang dia udah electric sliding door juga. Untuk tangki bensin ada di sebelah kiri, dan sekarang kita langsung aja ke bagian belakang. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya. Untuk bagian belakang ini pun sebenarnya nggak asing. Jadi yang berbeda itu dari bagian depannya aja sih. Di bagian atas ini ada spoiler, dilengkapi juga dengan high mount stop lamp. Terus ada wipernya ada di sebelah atas ini ya. Terus di bagian tengah, nah ini baru ada emblemnya nih. Ini ada emblem Toyota. Kalau di bagian depan itu nggak ada emblem ciri khas Velfire ataupun Toyotanya ya. Terus di bagian tengah ini ada chrome-nya lagi. Terus untuk lampu belakang dia belum LED ya, jadi masih pakai halogen biasa. Untuk sein ada di bagian samping. Terus di sini bagian bawah ini ada kamera mundurnya, ada dekat handle pintu bagasi ya. Di bagian kiri ini ada emblem Velfire, dan bagian kanan lagi-lagi ada emblem GS-nya. Di bagian bawah itu ada lampu reflektor. Terus untuk knalpot dia ada dual gitu ya. Sekarang kita coba buka bagasinya. Untuk buka bagasi ini handle-nya ada di bagian. Oke, ini untuk bagasi dari Velfire ini, untuk pintunya dia jaraknya jauh ya, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan kepentok. Untuk bagasinya sendiri emang Velfire ini nggak terlalu besar, karena ini kursi belakangnya itu kita turunin ya, kita pakai nih, jadi bisa duduk orang. Tapi kalau misalnya dilipat itu kalian punya space yang lebih luas lagi. Terus kalau di bagian bawah nggak ada apa-apa. Oke, untuk pintu bagasinya sendiri pun ini belum elektrik ya, jadi belum ada power back door-nya. Ini power back door-nya hilang untuk mobil ini, jadi masih tutup manual. Dan ini cukup berat ya, karena pintunya tuh besar banget. Nah, tapi dia tetap bisa ngerapetin gitu. Untuk eksterior kan kalian udah ngeliat nih ya, sekarang kita langsung kepoin aja untuk interior. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya nih ya. Tapi sebelum Angel nyalain, ini Angel mau kasih tunjuk kuncinya dulu. Ini kalau kunci dia udah keyless ya. Ini untuk lock unlocknya, sama ini untuk sliding doornya, jadi kalian bisa buka dari kunci. Terus kita coba aja nyalain mobilnya. Untuk tombol start stop engine ada di sebelah kanan. Dan ini tombol start stop engine-nya pun ada emblem GS-nya. Jadi ini ada ciri khasnya, bener-bener logo GS-nya ya. Kita tinggal injek rem, terus pencet aja tombol start stop engine-nya. Dia udah langsung nyala. Kita langsung mulai aja nih dari bagian kursinya dulu. Untuk kursi ini tuh perpaduan gitu. Jadi di bagian pinggirnya ini udah kulit, joknya udah kulit, jadi udah leather seat. Tapi di bagian tengah ini dia nggak kulit ya. Tapi ini bahannya juga lembut banget. Terus tiap kursinya ini ada emblem GS-nya lagi. Jadi ini benar-benar ciri khas, setiap tempat tuh ada GS-nya gitu. Terus di sini ada jahitan merah. Jahitan merah ini kelihatan lebih sporty emang ya mobil ini. Untuk pengaturan kursinya sendiri belum elektrik ya untuk tahun 2013 ini. Jadi kalian mesti atur secara manual. Untuk slidingnya ini ada di bagian bawah. Untuk pengaturannya ada di bagian kanan. Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Terus untuk bagian door trimnya pun dia pakai bahan gitu ya. Jadi lebih lembut, tapi dia nggak soft touch. Ini masih hard plastik. Bagian bawahnya ini ada aksen silverannya gitu ya. Untuk pengantaran kaca, 4 kaca ini semuanya udah auto. Terus ini ada central locknya ada di bagian sini. Ada window moonroof locknya juga. Nah, sama ini untuk pengaturan spionnya ya, karena spionnya udah elektrik. Kalian bisa atur dari bagian dalam sini. Untuk handle pintu pakai aksen list chrome. Terus di bagian bawah ada cup holder, terus ada door pocket kecil, lengkap juga speakernya. Di bagian kanan ini ada auto trip, sama kalian bisa atur brightness dari speedometernya ya. Terus di bagian kanan ini tadi untuk start stop engine, terus ini ada stability control, terus ini ada tombol untuk ininya nih, ambient light room-nya ada di bagian depan. Terus ini untuk sensor parkir sama eco mode.
Di bagian kanannya lagi nih ada laci kecil gitu. Ini sebenarnya mungkin lebih cocok buat taruh koin ya, biar nggak berantakan duitnya di mana-mana. Di bagian bawah ini ada tuas buat buka kap mesin sama tuas buat buka tangki bensin. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian setirnya. Oke, kita next lagi ke bagian setirnya ya. Untuk setir, ini setirnya udah dilapisin kulit, dan nggak lupa di bagian setir itu ada aksen-aksen jahitan merah, jadi kelihatan lebih sporty. Terus di bagian kiri ini untuk pengaturan volumenya ya, ini untuk modenya tuh dari head unitnya, kalian bisa pakai disc atau mau dengerin radio bisa juga. Terus untuk displaynya, ini displaynya tuh di bagian sini nih. Jadi kalian bisa ngeliat tripnya, tapi ini tuh karena mobilnya mobil build up, jadinya bahasanya pun bahasa Jepang ya. Nih kalian bisa lihat di bagian atas ini. Untuk kilometer mobil ini sendiri itu masih 23.000. Jadi ini tuh masih termasuk antik ya, tahun 2013, kilometernya 23.000. Mobilnya jarang pakai banget. Terus di bagian sininya nih, kalian lihat speedometernya tuh dia ada emblem GS-nya lagi nih. Tuh. Tapi untuk yang lain sih sebenarnya standar ya tipenya. Untuk pengaturan setirnya dia udah tilt dan teleskopik, tapi belum elektrik. Di bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, dan bagian kanan ini untuk pengaturan lampu. Lampunya juga udah auto ya. Kita lanjut lagi untuk bagian kirinya ini untuk power door off-nya, sama ini ada LED beam-nya juga ya buat lampu. Next ke bagian head unitnya. Oke, untuk head unit di bagian tengahnya, ini emang layarnya nggak terlalu besar ya, tapi dia itu udah touchscreen. Ini kayaknya untuk head unit udah gantian ya, mereknya jadi GEC. Terus di sini kalian bisa pakai Bluetooth juga, mau pakai disc bisa. Ini bahasanya juga bahasa Inggris, jadi lebih gampang dipahamin ya. Nih, kita coba lihat ke Bluetooth. Kalau tipe premium sound kan agak bingung ya, karena bahasanya bener-bener Jepang semua. Terus di bagian bawahnya ini ada laci kecil gitu. Untuk pengaturan AC-nya udah auto juga, dan ini AC-nya bener-bener masih dingin, jadi ini masih berfungsi semua dengan baik. Terus kalian bisa atur juga temperaturnya, terus trial AC-nya, modenya mau di mana kalian bisa atur. Terus ini tuh untuk tombol lampu hazard ada di bagian sini. Di sini tuh dia ada aksen-aksen kayak semacam karbon, tapi bukan karbon, dia kayak aksennya aja. Terus ini ada laci kecil lagi. Ini kalau kalian buka, nah di dalamnya ini dia bahan gitu ya, jadi lembut. Ini bisa buat naruh tempat kunci juga, biar nggak lupa naruh kuncinya di mana. Untuk persneling ada di bagian samping ya. Untuk transmisi dia automatic, tetap ada aksen jahitan merahnya. Untuk yang nanya rem tangan ada di mana, kalau Alphard atau Velfire tuh dia ada di bagian bawah ya, jadi di sebelah rem, sebelah kiri rem. Terus di bagian bawahnya lagi nih ada power outlet 12 volt, ada laci lagi nih di bagian bawah, ini mungkin buat tempat minum ya, bisa juga. Ini ada 2 cup holder. Tapi untuk di Velfire ini dia itu nggak ada ininya ya, jadi cool boxnya tuh di bagian bawah sini. Tuh, bukanya juga jadi dari satu sisi aja, dari sisi driver baru bisa dibuka. Dia nggak ada armrest tengahnya, tapi ada pegangannya tuh di sini nih armrestnya, jadi di setiap kursi ya. Untuk bagian atasnya ini dia bisa dibuka, tapi cuman bisa kebuka sedikit ya, jadi sunroofnya di belakang aja. Tapi ini untuk tutupnya tetap manual. Untuk sun visornya, kalau kalian buka ini ada kaca, ada lampunya juga. Untuk lampu udah otomatis. Ini udah otomatis. Kalau kalian tutup, lampunya pun ikut mati ya. Di sini ada bahasa Jepang karena ini mobilnya emang mobil build up, jadi bahasanya juga bahasa Jepang. Untuk bagian tengah ini untuk buka ini nih, pintu belakang untuk sliding door-nya. Terus ada tempat kacamata juga, ada lampunya nih 2 di sini. Terus untuk bagian dashboardnya udah soft touch ya, dan ini emang bagian depannya tuh lebar banget, jadi agak jauh kalau ngeliat. Terus di sini Angel mau ngasih tauin kalau di Velfire ini dia aksen wooden panelnya hilang ya, jadi dia aksennya tuh warnanya warna hitam. Tapi mungkin ini lebih cocok ya kalau mobil sporty, kalau misalnya dikasih wooden panel kayaknya agak kurang masuk. Terus untuk lacinya, ini buku-bukunya juga cukup lengkap ya. Ini buku Velfire-nya tuh masih ada buku servisnya juga, ini buku manualnya.
Untuk bagian depan mungkin cukup. Sekarang kita coba langsung ke bagian belakang aja. Oke, kita lanjut ke bagian penumpangnya. Kalau Toyota Alphard, Toyota Velfire, nggak perlu diraguin lagi untuk kabin dalamnya. Karena emang mobil ini mobil keluarga dan kabinnya ini benar-benar luas banget. Kalian bisa lihat nih, ini untuk kursi tengahnya. Kalian kalau di tengah ini bisa duduk berdua. Dan ini tuh captain seat ya, jadi kalian duduknya sendiri-sendiri. Di bagian kursinya hampir sama semuanya, masih nggak ada electric seatnya. Terus udah kulit juga joknya. Di bagian tengah ini kalian disediain meja kecil, jadi ini bisa dilipat juga. Kalau misalnya kalian udah nggak mau pakai, ini bisa dilipat ke bawah. Tapi kalau mau dipakai, ini bisa dipakai, dinaikin lagi aja. Ada 2 cup holdernya. Terus untuk bagian door trim sebenarnya hampir sama ya. Ini belum soft touch. Untuk kacanya pun udah auto. Di bagian sampingnya ini ada cup holder, ada speaker, sama ada pocket kecil di bagian samping. Terus untuk bagian sampingnya lagi ini ada pegangan, jadi ini sebenarnya mempermudah kalian waktu masuk. Terus di bagian depannya ini ada pocket belakangnya juga. Untuk AC dia di bagian kanan sama kiri ya. Ini lengkap juga, ada lampu bacanya. Untuk bagian atas ini ada sunroofnya nih. Cuman kali ini kita nggak buka dulu sunroofnya karena di luar hujan ya, nanti basah mobilnya. Ini kalian bisa buka dari sini, dari bagian tengah ini. Terus kalian bisa atur juga untuk AC-nya. Jadi kalau misalnya duduk di belakang, kalian nggak perlu khawatir bakalan kepanasan. Untuk ambient light room-nya pun kalian bisa atur ya untuk brightness-nya. Tapi untuk warna dia cuma 1 warna aja. Tapi kalian bisa atur untuk pencahayaannya. Di sini kalian bisa atur juga untuk fan-nya. Terus ada rear TV-nya juga di bagian tengah. Ini tinggal dipencet aja. Tuh, dia langsung turun. Untuk bagian belakang pun sama ya. Ini dia ada AC-nya untuk bagian kanan kiri. Di bagian belakang kalian bisa duduk bertiga. Tapi kalau misalnya mau duduk berdua doang juga bisa diturunin aja nih untuk armrest-nya. Bagian kursi tetap ada emblem GS-nya ya. Kecuali di kursi bagian belakang emblem GS-nya tuh hilang. Terus yang bikin mobil ini terlihat lebih sporty lagi, ini karpetnya tuh diganti warna merah ya. Jadi ini nampak kesan sportinya. Dapat banget nih kesan sportinya. Oke, jadi gimana guys? Kalian kan udah ngeliat nih ya, mobil yang super mewah, super nyaman. Buat kalian yang tertarik sama Velfire GS ini, untuk pajaknya ini per tahunnya sekitar 8 jutaan ya. Ini worth it banget untuk mobil Velfire kayak gini. Untuk OTR-nya itu sekarang masih di angka 400 jutaan. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau kalian juga bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Nanti Angel taruh di deskripsi bawah. Sekarang di Autofam itu lagi ada juga Toyota Alphard. Jadi kalian tinggal pilih nih mau Toyota Alphard atau Toyota Velfire. Untuk katalog-katalog kalian bisa juga cek ke Instagram Angel di @angel_autofam, atau yang mau main ke showroom kalian bisa juga datang ke showroom di Mangga 2 Square ataupun di Cibubur ya. Yang terakhir kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!